Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih? Luar biasa. Ada sukacita, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dulu saudara terkasih. Betulkah ada sukacita di wajah mereka, saudara? Atau cuman amin-aminnya doang yang kencang? Saudaraku terkasih, saya percaya sukacita Tuhan luar biasa dalam hidup kita, amin. Amin. Saya percaya Allah kita baik, Allah kita luar biasa, dan Allah kita yang akan terus memberkati kita dengan dahsyat. Amin saudara ya. Baik, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus hari ini saudara terkasih, firman Tuhan dikasih tema bagi kita untuk minggu ini adalah kuasa ucapan syukur. Saudara terkasih ya. Temanya adalah kuasa ucapan syukur, saudara terkasih. Haleluya. Siapa di sini saudara terkasih yang masih susah bersyukur? Saudara ada? Saudara ada? Saya pikir saudara terkasih kalau di gereja semua kita akan bilang kita sudah bersyukur. Amin saudara ya. Baik, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus saya mau kasih tahu saudara dengar baik bahwa setiap kita harus bersyukur. Amin. Apapun keadaan kita. Amin. Kenapa saudaraku terkasih? Yang pertama, karena kalau kita ada sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi sudah sepantasnya kita bersyukur. Amin. Amin. Yang kedua, saudaraku terkasih, kenapa? Karena ini nih yang penting hari ini saudara. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin, saudara ya. Amin. Baik, saudaraku terkasih, mari sama-sama kita langsung lihat saja firman Tuhan hari ini yang akan memberkati kita. Saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ya, yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya. Saudara kasih amin ya. Semua harus suci saudara terkasih. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone juga belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudara terkasih, jangan berkecil hati. Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan pasti ada jalan keluar, saudara terkasih ya. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Tuh di depan. Saya sudah siapin tulis besar-besar, jadi kita tinggal baca sama-sama. Amin. Amin. Tapi kalau misalnya kau lihat ke depan, rupanya kau rambut jauh juga, saudara terkasih, tetap tidak boleh berkecil hati. Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Ya. Apa kalau jalan keluarnya Pak Pendeta? Boleh lihat kiri kanan, saudara kasih tahu. Karena ini tidak ujian, jadi boleh nyontek, saudara. Apalagi firman Tuhan bukan cuma boleh nyontek, harus berbagi, saudara kasih ya. Jadi lihatlah sebelah kiri. Kalau kiri nggak bawa, lihat kanan. Kanan nggak bawa juga. Tapi bunda mereka bilang lain kali kalau ibadah kita jangan duduk sebelah ya, supaya kita bisa baca firman. Nah, saudara ya. Tapi kalau kiri kanan nggak bawa juga, tetap nggak usah berkecil hati. Kau cukup tutup mata, saudara. Dengar baik-baik. Karena firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tuhan. Jadi selama saya khotbah, kau tutup mata saja, ya, supaya dengar firman Tuhan, saudara. Tapi kalau misalnya kau budak juga, ini persoalannya berat, sudah kasih betul ya. Sudah semua solusi kayaknya mentok, sudah kasih tahu. Tapi tetap ada solusi. Solusi terakhir apa? Tidurlah, sudah kasih ya. Supaya nanti yang dengar firman segar karena firman, kau yang tidur segar karena tidur. Jadi kita pulang sama-sama segar, sudah kasih ya. Tetap segar walaupun tidur di gereja. Baik, yang sudah dapat katakan amin. 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 Yuk mari kita baca dengan suara kencang karena cuma satu ayat saja, ayatnya juga singkat, saudara kasih. Jadi tolong suaranya yang kencang, saudara kasih. Amin. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara perhatikan baik-baik, menarik sekali firman Tuhan bilang, saudara, engkau harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang itu adalah kehendak Allah bagi kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Artinya saudaraku terkasih, nggak usah dikasih tahu pun, harus di dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak Allah, maka dengar baik, harusnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Amin. Ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, kira-kira pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau dibilang dalam segala hal, berarti maksudnya mengucap syukur itu kapan, saudara? Kapan saja? Grup A, biar cepat, sini grup A, sini grup B, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, grup A, saudara kasih. Kalau dibilang dalam segala hal, maksudnya apa kira-kira? Semuanya. Dalam segala sesuatu. Kalau B, kalau dibilang dalam segala hal, kira-kira maksudnya apa? Hah? Setiap saat. Dengar saudaraku terkasih, kalau dibilang dalam segala hal,
berarti dalam semua keadaan. Amin. Jadi kalau hari ini kau diberkati, Tuhan dapat berkat mujizat yang besar dalam hidupmu, kau harus bersyukur. Tapi kalau hari ini kau belum dapat apa-apa, atau mungkin dirugikan oleh orang lain, hari ini dengar firman Tuhan bilang, di saat itu pun engkau harus bersyukur. Kalau hari ini kau senang, saudaraku terkasih, kau harus bersyukur. Tapi kalau hari ini kau sedih, hari ini kau merasa hatimu pahit, kau terkasih dengar, hari ini firman Tuhan bilang, hari ini pun kau harus bersyukur. Itu maksudnya dalam segala keadaan. Amin. Jadi kalau hari ini saudaraku terkasih kau belum bersyukur ketika saat kehidupanmu tidak seperti yang kau inginkan, berarti kau belum melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup saudara. Karena mengucap syukur itu adalah dalam segala hal. Pak Pendeta, apa itu mengucap syukur? Nah, sekarang saya tanya lagi saudara, slide-nya jangan dilanjutin dulu ya, tahan dulu saudara. Nanti kalau sudah lanjutin slide-nya jadi ketahuan saudara. Saudaraku terkasih grup A lagi, apa itu mengucap syukur? Terima kasih. Apa? Terima kasih pada Tuhan. Grup B, apa itu mengucap syukur? Terima kasih juga pada Tuhan. Itu lebih bagus. Jadi sama. Jadi kalau sama-sama salah, sama-sama salah. Saudara. Kalau benar, sama-sama benar. Saudaraku terkasih, apa itu mengucap syukur? Saudara dengar, saya mau kasih tahu, saudara, mengucap syukur itu bukan cuma bilang terima kasih. Bukan cuma bilang syukur. Karena kadang-kadang kalau orang jatuh dan orang itu kita benci sama dia, kita bilang syukur. Itu bukan mengucap syukur, saudara. Saudaraku terkasih, mengucap syukur itu apa? Mengucap syukur itu adalah kemampuan menerima dengan tulus segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu mengucap syukur. Amin. Hari ini mulutmu mungkin tidak bilang terima kasih Tuhan, tapi kau berani menerima dengan tulus apa yang menjadi keadaanmu hari ini. Dengar, engkau adalah orang yang mengucap syukur. Amin. Karena mengucap syukur itu bukan sekadar perkataan, tapi bagaimana penerimaan hatimu atas apa yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya tidak heran saudara kasih firman Tuhan bilang mengucap syukur itu saudaraku terkasih adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara baca Alkitab ada banyak sekali ayat tulis mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, betul? Betul. Saudara tahu kalau sampai sekian banyak ditulis di Alkitab tentang mengucap syukurlah, ini berarti jelas bahwa mengucap syukur bukan hal yang biasa, tapi hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sampai kita tidak mengucap syukur, saudara. Saudaraku terkasih, mungkin kita bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, emang bersyukur itu ada kuasanya kan? Bukankah kuasanya itu kuasa itu harusnya adalah kuasanya Allah? Betul, kuasanya Allah. Tapi apakah mengucap syukur itu ada kuasanya? Saya mau kasih tahu saudara, ada kuasanya. Loh, dari mana dapatnya Pak Pendeta? Nih, slide-nya lanjut saudara. Saudara lihat nih saudara. Firman Tuhan bilang tadi saudara, mengucap syukur itu atau bersyukur itu adalah menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau saudara berani menerima kehendak Allah dalam hidupmu, saudara terkasih dengar, itu berarti engkau akan cepat atau lambat, sadar atau tidak, akan menjadikan kehendak Allah itu menjadi hidup dalam kehidupanmu, saudara terkasih. Menjadi gaya hidup, menjadi sesuatu yang merupakan kebiasaan dalam kehidupanmu. Dan dengar baik, ketika itu mengucap syukur itu menjadi hidup dalam kehidupanmu tanpa kau sadari, karena firman Tuhan bilang bersyukur itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah firman Allah, dan firman Allah itu berkuasa. Maka dengar, mengucap syukur dalam kehidupanmu akan membuat engkau memiliki kuasa yang luar biasa. Amin. Jadi jangan main-main dengan ucapan syukur, saudara. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Kalau begitu sekarang yang saya mau bagi buat saudara yang penting adalah perhatikan baik-baik. Kalau ucapan syukur itu ada kuasanya, saudara terkasih. Saya temukan saudara terkasih dari ayat tadi, paling tidak ada 3 peran kuasa dalam ucapan syukur dalam hidup kita. Ada 3, paling tidak ada 3 peran kuasa ucapan syukur saudara terkasih dalam kehidupan kita. Ada 3 peran kuasa ucapan syukur yang akan membangun kehidupan kita.
yang membentuk kehidupan kita. Apa itu saudaraku terkasih? Yang pertama, mari kembali lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi saudara. Dengar firman Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara terkasih, ini yang pertama. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, mengucap syukur itu dalam segala hal. Maksudnya apa? Waktu senang mengucap syukur, susah mengucap syukur, lebih susah mengucap syukur juga, sangat susah mengucap syukur, sangat susah sekali kehidupan tetap mengucap syukur. Betul? Saudaraku terkasih, itu maksudnya. Nah, waktu kau mengucap syukur dalam segala keadaan, saudaraku terkasih, dengar. Yang pertama, kuasa ucapan syukur dalam kehidupanmu akan mengubah engkau menjadi pribadi yang kuat. Amin. Amin. Kalau engkau mengucap syukur, saudaraku terkasih, yang pertama dengar baik. Berarti tanpa kau sadari, ucapan syukurmu itu saudara, yang seterusnya kau hidup di dalam hidupmu dalam segala keadaan, akan mengubah engkau menjadi pribadi yang kuat. Amin. Kau bisa begitu Pak Pendeta, saudaraku terkasih. Nih, lanjut slide-nya. Coba saudara lihat slide ini, saudara. Saudaraku terkasih, mengucap syukur dalam segala hal itu kan sama artinya dengan memiliki suasana hati yang sama dalam situasi yang berbeda. Setuju tidak, saudara? Betul ya? Betul. Mengucap syukur dalam segala hal itu, saudaraku terkasih, memiliki suasana hati yang sama dalam situasi yang berbeda. Nih sekarang saya mau tanya buat saudara, saudaraku terkasih. Orang kalau mengucap syukur itu suasana hatinya kira-kira bagaimana? Sukacita. Bagaimana? Sukacita, betul? Amin. Karena kalau kau bilang syukur tapi hatimu pedih, itu bukan mengucap syukur, saudara. Betul? Orang bersyukur itu pasti hatinya sukacita, betul? Amin. Nah sekarang saya tanya buat saudara, waktu kau senang, kau memiliki hati yang sukacita. Lalu tiba-tiba besok ada masalah, saudara kali, kau memiliki suasana hati yang sama, sukacita kayak kemarin. Lalu masalahmu ternyata tambah besar, kau memiliki suasana hati yang sukacita tetap seperti waktu kau terima berkat. Waktu masalahmu gak kira-kira besarnya, tapi suasana hatimu tetap sama seperti suasana hati waktu kau menerima berkat dalam kehidupan. Kira-kira, saya mau tanya saudara, kalau saudara lihat orang kayak gini, saudara, kira-kira kau bilang orang ini orang apa? Pasti orang kuat, betul? Betul. Keadaannya boleh berantakan, tapi hatinya tetap sama, sukacitanya tetap kuat. Hari ini saudara terkasih dengar. Kalau kau bisa menjaga hatimu untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, tanpa kau sadari, kau akan diubah oleh Allah menjadi pribadi yang kuat dan luar biasa. Amin. Amin. Kalau kau ingin menjadi pribadi yang kuat, maka dengan baik kau harus berani mengucap syukur. Amin. Ketika persoalan pergumulan datang dalam kehidupan. Kalau misalnya kau dapat uang banyak, tiba-tiba dapat lotre, sudah kasih ya. Lalu undian, sudah kasih terus dapat uang 50 juta, 500 juta, lalu kau senang sekali. Lalu tiba-tiba besok ada masalah, orang curi motormu, sudah kasih ya. Langsung kau marah sekali. Coba nanti kulihat siapa yang ini, akan kujambak dia habis-habisan, sudah kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dengar, kalau sikap hidupmu seperti begitu, saudara terkasih, kau tidak pernah jadi pribadi yang kuat. Orang yang punya pribadi yang kuat, dia tetap bersyukur. Amin. Dalam segala keadaan. Amin. Makanya firman Tuhan bilang begini, coba saudara lihat Kolose 2 ayat 7, saudara. Saudaraku terkasih, makanya firman Tuhan bilang dalam Kolose 2 ayat 7 berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan dengan yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Saudaraku terkasih, ayat ini adalah satu perintah kepada kita anak-anak Tuhan, supaya kita memiliki kehidupan tiga pribadi yang Tuhan inginkan, tiga kekuatan yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang menarik adalah firman Tuhan tulis, saudaraku terkasih, lanjut slide-nya, ternyata mengucap syukur itu, saudaraku terkasih, disetarakan dengan orang yang berakar di dalam Tuhan. Orang yang mengucap syukur itu, firman Tuhan bilang tadi, disetarakan dengan orang yang teguh di dalam iman. Orang yang mengucap syukur itu, firman Tuhan bilang tadi, disetarakan dengan orang yang dibangun di atas Tuhan. Amin. Kau ingin menjadi orang yang kuat bertumbuh di dalam Tuhan, saudara dengar, kuncinya satu, kau mampu mengucap syukur saja dalam segala keadaan. Amin. Kau akan menjadi pribadi yang kuat. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kan saya bagikan ya. Saudara dengar, saudara ngerti.
Ujiannya setelah pulang, saudara kasih ya. Ya. Langsung ujian biasanya, saudara kasih tahu. Saudaraku terkasih, kenapa saudara? Karena Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Dan waktu ujian datang, ketika kau bertemu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, yuk belajar supaya kau jadi pribadi yang kuat. Mengucap syukurlah di dalamnya. Amin. 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 Saya tahu ini tidak gampang, saudara, betul ya. Saudaraku terkasih, ketika kita melihat istri, suami, anak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara kasih, biasanya saudaraku terkasih, setan langsung menggoda kita biasanya. Ayo marah, ayo marah, saudara kasih ya. Padahal Tuhan sedang izinkan kita ujian ucapan syukur, saudara terkasih. Tadi saudaraku terkasih, ini khotbah baru saya buat. Tadi saya khotbah 3 kali, saudara terkasih ya. Di salah satu ibadah, saudara kasih, saya uji coba khotbah ini juga, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Jadi tadi setengah 12, saudara kasih, saya khotbah tentang hal ini, mengucap syukur dalam segala. Saya juga bilang sama jemaat bahwa setelah pulang dari sini, siap-siap kita terima ujian ucapan syukur. Semua bilang amin, saudara kasih. Saya juga dengan semangat bilang amin, saudara kasih. Begitu sampai rumah, saudara, saya pagi tadi khotbah yang pertama jam 7 di Parung Panjang. Jadi saya sudah pergi jam setengah 6 tadi, saudara kasih. Jadi belum sempat sarapan, jadi saya nggak makan, saudara. Selesai dari Parung Panjang, saya langsung ke Central Park khotbahnya, saudara kasih. Jadi saya nggak sempat makan, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih pulang dari ibadah situ, saudara kasih jam setengah 2 tadi, saudara kasih, saya diajak makan sama mereka. Pak Pendeta, kita makan dulu ya di sini. Saya bilang enggak, saya ada khotbah sore lagi, saya harus pulang sekarang. Dalam hati saya makan di rumah saja. Saya sudah pernah bilang sama istri saya berpulang-pulang, saudara kasih, kalau hari Sabtu dan Minggu masak yang enak di rumah. Karena apa? Karena saya makan di rumah itu cuma 1 minggu, sudah terkasih. Hari biasa hampir nggak pernah saya makan di rumah, makannya di luar terus, sudah terkasih. Jadi saya bilang kalau Sabtu Minggu masak yang enak. Begitu saya pulang tadi, sudah terkasih, saya buka tudung saji, cuma ada kangkung rebus, ada ayam goreng 1 potong sisa anak saya, saudara. Saya waktu lihat begitu, sudah terkasih, langsung pikir dalam hati, ini istri lupa atau apa, sudah itu langsung setan godain saya terus, sudah itu. Ayo omelin, sudah itu. Waktu saudaraku terkasih, saya lihat itu mau marah saya, sudah itu. Tadi nggak baru ujian tadi, sudah itu. Baru saya ngomong tadi, selesai ini ujiannya, sudah itu. Selesai ini ujiannya, sudah. Akhirnya saudaraku terkasih, saya duduk tadi, sudah kasih. Saya bilang sama istri saya, ini ada Indomie nggak? Terkasih ya. Istri saya bilang ada tuh di kulkas. Kayaknya istri saya enggak, saudara kasih, betul ya. Kalau saya lagi sebetulnya diuji, saudara kasih ya. Saudara terkasih, ada tuh di kulkas. Telur ada juga, saudara kasih. Karena saya nggak pernah itu namanya pegang dapur, saudara ya. Akhirnya saudara kasih, saya ambil sendiri, saya masak sendiri, lalu saudara kasih, saya makan sendiri, saudara. Karena waktu cuma setengah jam. Jadi selesai makan saya langsung mandi, saudara kasih. Selesai mandi saya langsung cepat-cepat kemari karena jalan lagi diperbaiki, jadi harus mutar lewat belakang, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, kalau kita mengerti kebenaran biasanya setelah itu langsung ujian. Jadi nanti setelah ini langsung ujian sampai di mana kekuatan saudara. Jangankan di rumah, mungkin masih di jalan ujiannya bisa juga, saudara kasih ya. Tapi ingatlah, kalau kau pengen menjadi pribadi yang kuat, saudaraku terkasih, mengucap syukurlah dalam segala. Dia beri tangan, bilang sama dia, mengucap syukur loh, betul ya. Saudaraku terkasih, itu yang pertama, saudara ya. Saudara kalau di gereja senyumnya masih manis semua, tenang, saudara. Ujiannya biasanya tidak di gereja, saudara ya. Karena di gereja Roh Kudus sangat kuat sekali, saudara. Jadi kita, saudaraku terkasih, terjaga dengan luar biasa. Nanti setelah di luar, saudara ya. Saudaraku terkasih, tapi hari ini saya pesankan, sebelum nanti kau marah karena sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, ingatlah firman hari ini. Amin. Itu ada ujian untuk lebih kuat. Karena itu mengucap syukurlah. Saudara ya. Yang pertama, yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, saudaraku terkasih, apa peran kuasa ucapan syukur yang ada dalam hidup kita? 1 Tesalonika 5:18 tadi sekali lagi berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, segala hal. Saudaraku terkasih, orang kalau sudah mengucap syukur dalam segala hal, ini berarti saudaraku terkasih, dia bisa melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang baik di balik dari apa yang dia alami.
Amin. Nah, dengar baik, berarti kalau orang bisa mengucap syukur sekalipun keadaannya tidak baik, saudara kasih, itu karena kuasa ucapan syukur menjadikan kita menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Saudara pengen menjadi orang yang dewasa, saudara terkasih, sederhana caranya. Belajar mengucap syukur. Amin. Hanya orang yang dewasa yang mampu mengucap syukur dengan benar, saudara terkasih. Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Boleh slide-nya lanjut. Ini menarik saya tulis, saudara. Orang yang bersyukur itu, saudara kasih, adalah orang yang percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupannya, sekalipun ia sedang mengalami hal yang terlihat buruk. Saudara dengar, hanya orang yang dewasa yang mampu mengucap syukur ketika dia tidak mengalami sesuatu yang dia inginkan. Kenapa dia mampu mengucap syukur? Yang pertama karena dia kuat, yang kedua karena dia bisa melihat sesuatu yang baik di balik sesuatu yang ia alami saat ini. Amin. Saudaraku terkasih dengar, hanya orang yang dewasa rohani yang mampu melihat sesuatu yang baik di balik keadaan yang terlihat buruk. Dan dengar, makanya hanya orang yang dewasa yang mampu benar-benar mengucap syukur. Amin. Berarti kalau kita kayak gini susah dong Pak. Bisa. Asal mulai dari sekarang kau belajar mengucap syukur. Amin. Kalau kau mengucap syukur, saudaraku terkasih, saudara, firman Tuhan bilang tanpa kau sadari, cepat atau lambat, firman Tuhan bilang Tuhan akan ubah hidupmu menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Makanya orang kalau yang bisa mengucap syukur, yang dewasa, saudara, tidak cepat marah dia, nggak cepat kecewa, nggak cepat, saudaraku terkasih, mengambil jalan pintas dalam kehidupannya. Betul? Seberapa banyak orang, saudaraku terkasih, begitu tidak cocok dengan orang lain langsung pergi jauh, saudara. Betul ya? Seberapa banyak jemaat, saudaraku terkasih, waktu tidak mendapat pelayanan yang spesial dari gembala, pengerja, langsung pikir, kita mah dicuekin di situ, saudara. Betul? Akhirnya cari tempat yang lain, saudara. Saya mau kasih tahu bahwa saudara dengar, di semua tempat engkau akan bertemu dengan masalah. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Kalau kau mau pergi ke satu tempat yang tidak ada masalahnya, firman Tuhan bilang ada satu tempatnya. Saudara tahu di mana? Di sorga. Jadi kalau kau pengen pergi ke tempat yang tidak ada masalahnya, kau berdoa sama Tuhan, bilang begini, Tuhan, jemputlah aku. Saudara, itu doa yang paling pas, saudara. Dan setelah kau ngomong jemputlah aku, harus siap-siap. Saudara lihat, siapa tahu setelah amin gak lama lagi dijemput. Saudaraku terkasih dengar, kalau kau ada di bumi ini, firman Tuhan bilang dunia ini semakin hari semakin jahat. Kalau dunia ini semakin hari semakin jahat, firman Tuhan bilang kita anak-anak Tuhan di dunia ini semakin hari harus semakin baik. Kalau kita semakin hari semakin baik, dunia semakin hari semakin jahat. Ini bicara tentang bertolak belakangan antara dunia dan kita, dan pasti akan ketemu dengan masalah. Tetapi orang yang dewasa mengerti bahwa masalah yang mereka alami, baik itu dengan dirinya, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan orang lain, itu akan mengubah mereka menjadi semakin dewasa. Sebab firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jadi kalau kita berantem itu biasa, bilang saudara. Saudaraku terkasih, saudara, jadi artinya kalau berantem aja, tapi jangan langsung pisah, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, orang Batak itu punya filosofi begitu, kalau mau nggak suka dia ngomong di depan orang itu, saudara. Ribut kencang-kencang nggak apa-apa, tapi setelah itu baikan. Itu filosofi orang Batak, saudara terkasih. Jadi kalau kelihatan orang Batak keras, kasar, memang itu dianya, saudara. Memang itu aslinya, saudara. Tapi hatinya, saudara terkasih, setelah itu kalau itu udah beres, selesai. Amin. Jadi mukanya aja yang rambut, hatinya Romeo. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Wajah yang Hello Kitty, security, hati Hello Kitty, saudara. Saudaraku terkasih, tapi orang Kristen, saudara terkasih, harus berani melihat sesuatu yang baik di dalam keadaan yang tidak baik. Amen. Yang kita alami dalam hidup kita. Amin. Ada satu kisah, saudaraku terkasih, yang menarik di Alkitab, saudara. Kisah tentang 10 orang kusta.
Saudara pernah dengar kisah tentang 10 orang kusta ini ya? Saudaraku terkasih, nanti saudara baca lagi saudara. Saudaraku terkasih, dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dituliskan begini saudara. Satu kali Yesus lewat, saudaraku terkasih, dari satu tempat, dan mereka melihat, saudara terkasih, bahwa Yesus lewat. Yesus sudah terkenal saat itu. Yesus banyak fansnya saat itu saudara. Yesus, orang tahu bahwa dia adalah orang yang bisa menyembuhkan, orang yang bisa memberikan kekuatan, orang yang bisa memberikan mencerikan mata yang buta. Pokoknya semua penyakit bisa disembuhkan oleh Yesus. Jadi Yesus terkenal kemana-mana. Jadi waktu Yesus lewat daerah mereka, mereka dengar Yesus lewat daerah mereka. Mereka tahu sebetulnya mereka ini orang najis, tidak boleh mendekati siapapun, apalagi dekatin orang Yahudi seperti Yesus. Tapi karena mereka tahu bahwa dalam Yesus ada kesembuhan, mereka beramai-ramai, ada 10 orang datang kepada Yesus, dan mereka bilang, Yesus sembuhkanlah kami. Dan kalau saudara baca ayat itu, saudara terkasih, yang menarik adalah Yesus bilang begini sama mereka. Ya sudah, sekarang pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Saudara dengar baik-baik, saudara. Yang menarik dari kisah ini adalah, saudara kasih, waktu Yesus bilang tunjukkanlah dirimu kepada imam, saudara kasih, kalau kita orang Indonesia, menurut bagi kita ini biasa saja, saudara. Tapi bagi orang Yahudi pada saat itu, bagi orang yang najis saat itu, kalau menunjukkan diri dalam keadaan kusta kepada imam, itu bunuh diri namanya, saudara. Karena yang kasih label mereka najis itu adalah para imam. Nah, kalau mereka berani datang pada para imam dalam keadaan kusta, itu namanya menyerahkan diri untuk dirajam batu sampai mati, saudara terkasih. Tapi Tuhan Yesus justru bilang sama mereka, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Saudaraku terkasih, yang menarik adalah, saudaraku terkasih, ayat firman Tuhan tidak catat kalau mereka membantah. Betul? Waktu Yesus bilang pergi tunjukkan dirimu pada para imam, mereka balik badan, terkasih, mereka pergi kepada para imam. Tapi yang luar biasa, saudaraku terkasih, sementara mereka berjalan belum sampai kepada para imam, firman Tuhan catat mereka sudah menjadi tahir. Betul? Saudaraku terkasih, dalam kehidupan ini juga sama kayak gitu, saudara. Kalau kita hidup, saudaraku terkasih, dalam kehidupan ini engkau harus mengerti kadangkala, saudaraku terkasih, sesuatu yang terlihat kurang baik, sesuatu yang tidak terlihat kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya mau kasih tahu buat saudara, kadangkala semua hal yang itu yang kau alami dalam hidupmu justru akan membawa engkau kepada sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang hebat dan dahsyat. Amin. Jadi jangan keburu marah, jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat lalu menyalahkan orang lain ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hatimu. Amin. Kadang-kala Tuhan izinkan itu terjadi supaya engkau menjadi dewasa dan mampu berkata terima kasih Tuhan, karena Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan. Untuk itu hari ini saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang pengen dewasa, caranya sederhana, mengucap syukurlah. Amin. Jadi waktu punya masalah, bersyukur saja, saudara. Orang yang mampu menjadikan ucapan syukur menjadi gaya hidupnya adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan, saudara terkasih. Ini yang kedua, saudara. Jadi yang kedua, saudaraku terkasih, ucapan syukur itu, saudara, akan membuat kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ucapan syukur itu, saudaraku terkasih, akan membuat kita menjadi pribadi yang mengerti isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang tidak baik, mengucap syukur sajalah. Amin. Berterima kasih sama Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu untuk mengajarkan kita sesuatu yang dahsyat yang tidak bisa kita pahami dengan cara berpikir kita. Amin. Amin. Saya ingat saya ketemu dengan seorang bapak, saudara terkasih. Waktu itu dalam pelayanan, dia kesaksian, saudara. Saudaraku terkasih, si bapak ini, saudaraku terkasih, salah satu orang yang posisinya bagus di salah satu perusahaan, apa namanya itu, saudara terkasih, apa namanya itu yang setiap bulan mengcover diri, apa namanya? Asuransi, saudara ya. Saudaraku terkasih, asuransi maksud saya, saudara ya. Saudaraku terkasih, kebetulan waktu itu kalau nggak salah saya asuransinya Prudensial, saudara kasih. Nah, si bapak ini, saudara kasih, salah satu, saudara kasih, orang yang posisinya bagus, posisinya hebat, saudara kasih.
Lalu saudaraku terkasih, entah bagaimana ceritanya, saudara, tiba-tiba dia bilang, saudaraku terkasih, dia merasa badan tidak enak, saudara. Kok kayak kurang enak badannya? Karena dia orang asuransi, saudara terkasih, di cover oleh asuransi kehidupannya. Jadi kalau kayak nggak enak dikit saja langsung check up, saudara terkasih. Tapi yang menarik adalah waktu dia check up, dia kaget, saudara terkasih. Kenapa kaget? Karena dokter bilang ternyata dia kena autoimun, saudara terkasih. Wah, kaget sekali dia dengar kalau dia kena autoimun. Lalu dia pikir dalam hati, kok bisa saya kena autoimun? Saya jaga kesehatan dengan baik, badannya juga langsing, nggak kayak saya langsung, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, pokoknya dia bingung, saudaraku terkasih, kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupannya? Lalu dipikirnya dalam hati, jangan-jangan nih dokter di Indonesia kayaknya, saudaraku terkasih, salah periksa, saudara, salah diagnosa. Jadi karena dia di cover dengan di cover dengan asuransi, saudara terkasih, dia pergi, saudara terkasih, ke Penang, saudara. Dia mau cek karena di semua nanti akan di-tackle, semua akan di-backup sama asuransi, saudara. Dia pergi ke Penang. Sampai di Penang, saudara terkasih, dokter yang di sana juga bilang hal yang sama. Bahkan dokter yang di sana bilang, wah ini autoimunnya sudah cukup berbahaya, Pak. Jadi artinya Bapak harus sudah mulai hati-hati menjaga kesehatan Bapak. Wah, tambah stres dia, saudara. Dalam hatinya, kayaknya salah ini, saudara. Akhirnya dia pindah ke negara lain, Singapura, saudara kasih. Saudaraku terkasih, sampai ke Singapura, dia cek sekali lagi, saudara terkasih. Begitu cek, wah itu lebih parah yang di Singapura ngomongnya, saudara. Yang di Singapura bahkan bilang, wah ini bukan cuma parah, Pak. Kayaknya ini umur Bapak cuma 3 bulan saja, saudara. Wah, tambah ketakutan dia, saudara. Tambah bingung, saudaraku terkasih. Istri dan anaknya yang dia bawa ikut pergi ke sana check up, saudara kasih, juga nangis-nangis semuanya. Karena dengar dokter bilang 3 bulan lagi umurnya, saudara kasih. Akhirnya saudara terkasih, mereka bingung. Sudah pergi ke Indonesia, sudah di Indonesia cek, di Penang cek, di Singapura cek, mereka sudah takut, saudara kasih. Akhirnya mereka nggak ngerti, lalu mereka bilang, udahlah kita pulang saja ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mereka juga bingung mau buat apa, saudara. Karena autoimun itu kan tidak ada obatnya, saudaraku terkasih. Autoimun itu, saudaraku terkasih, kita harus jaga hati dengan baik saja, saudara. Jaga kehidupan dengan baik, mungkin akan lebih panjang usianya, saudara. Saudaraku terkasih, akhirnya karena mereka nggak ngerti mau bagaimana lagi, saran terakhir, saudara tahu mereka pergi ke mana? Pergi ke pendeta, saudara ya. Memang pendeta selalu jalan terakhir, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, banyak orang menemukan jalan keluarnya justru di pendeta, saudara. Dan saudaraku terkasih, waktu mereka pergi ke pendetanya, cerita panjang lebar luar biasa. Saudara tahu pendeta itu cuma punya satu senjata pamungkas. Saudara tahu apa jawab pendetanya sama dia? Sudahlah, mau bagaimana lagi? Berdoa saja, saudara ya. Cuma itu jawabnya, saudara. Mengucap syukur sama Tuhan, berdoa saja, itu jawaban pendetanya. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih, kalau misalnya dia belum check up kemana-mana, saudara, ke orang pintar yang jago, yang di dalam hal medis, saudara kasih, mungkin akan marah dia sama pendetanya. Tapi karena sudah cek kemana-mana, mereka juga hopeless, pendetanya udah ngomong gitu, dia pikir ini yang paling ada harapannya, saudara kasih ya. Berdoa saja, saudara kasih. Akhirnya saudaraku terkasih, dia mau buat apa, dia nggak ngerti mau buat apa lagi. Akhirnya mereka jalankan apa kata pendetanya. Mengucap syukur, jaga hati supaya tetap gembira, jaga hati supaya tetap sukacita, mengucap syukur, berdoa, bahkan mereka juga mulai berpuasa. Tadinya nggak kenal itu, bahkan nggak tahu arti puasa, saudara kasih, betul ya. Tapi karena ada pergumulan yang berat, saudara kasih, cuma 3 bulan, akhirnya juga berpuasa. Mereka juga minta supaya gereja mendoakan mereka, sama-sama mereka berdoa, dan itu terus dilakukan. Mengucap syukur, berdoa, mengucap syukur, berdoa, dan tanpa mereka sadari, rupanya sudah lebih 3 bulan, saudara kasih. Waktu sadar-sadar sudah lewat 3 bulan, tapi belum mati-mati juga. Saudaraku terkasih, waktu istrinya bilang, ya tapi kita sudah lewat 3 bulan loh. Gimana kalau kita cek lagi, saudara? Akhirnya mereka putuskan, saudara terkasih, mereka pergi ke dokter yang di Indonesia, yang vonis mereka pertama sekali untuk cek, saudara. Waktu cek, saudara tahu, dokternya kaget. Dokternya bilang, loh ini autoimunnya bagus, Pak, tidak ada masalah. Yang benar, saudara, ya ini hasil periksa kita seperti begini. Oh ya udah kalau gitu. Mereka pulang tapi senang, tapi masih belum terlalu yakin, saudara. Akhirnya
akhirnya mereka pergi lagi ke Penang, saudara kasih. Cek sama dokter yang sama, saudara kasih. Dokter yang sama juga mengatakan hal yang sama. Dia bilang, saya menemukan bahwa autoimunnya sudah berjalan, berproduksi dengan baik, saudara kasih. Wah, dia senang tapi belum terlalu yakin. Pergi ke Singapura, saudara kasih. Waktu sampai di Singapura, dokternya kaget, kok masih hidup ini orang. Sudah lebih 3 bulan soalnya, saudaraku terkasih. Tapi dia masih hidup, saudara kasih. Lalu dokternya bilang, ya sudah cepat-cepat dicek, saudara kasih, check up full universal, semua dicek, saudara kasih. Dan dokternya juga kaget, karena ada kuasa dalam ucapan syukur, dia mengalami kesembuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dengan yang menarik adalah ketika dia mengucap syukur dalam persoalan yang begitu berat dalam kehidupannya, dia jadi mengerti bahwa ada pergumulan yang diizinkan Allah supaya dia melihat bahwa Tuhan dahsyat luar biasa. Oke? Untuk itu hari ini kalau mau punya masalah pergumulan, ucap syukur saja dulu. Amin. Saudara? Amin. Itu yang kedua, saudara kasih. Yang pertama, kuasa ucapan syukur membuat engkau semakin kuat. Yang kedua, kuasa ucapan syukur membuat engkau semakin dewasa. Yang ketiga dan terakhir, saudara terkasih, saudara lihat sekali lagi ayat ini. Ini yang terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara ya. Karena kalau pendeta ngomong terakhir, biasanya mujizat terjadi, saudara. Biasanya pendeta bilang terakhir, yang buta melihat, saudara ya. Yang tadi saya izinkan tidur juga terbangun, saudaraku terkasih. Dulu kita waktu kuliah, saudara kasih, waktu sebelum saya kuliah itu tinggalnya di asrama dulu, saudara. Kita suka jahilin orang dulu, saudara kasih. Jadi kalau kita kuliah itu tinggal di asrama, biasanya jam 4:30 pagi ada biston biasanya, doa pagi. Jadi semua anak asrama dulu di aula besar lalu berdoa. Ya namanya kita kadang kalau sudah ngantuk, saudara kasih, memang posisinya duduk, kepalanya tunduk, tapi tidur sebetulnya, bukan doa, saudara. Jadi saudara terkasih, kalau ada orang yang lagi tidur begitu, kadang sampai ngences, saudara kasih, kami suka diamin, saudara kasih. Kadang sudah sampai pengumuman dia masih tidur juga, kita nggak bangunin, kita diam terus, saudara kasih. Begitu sudah mulai bubar, kita bubar diam-diam, saudara. Tinggalin dia sendiri di sini, saudara. Begitu sudah semua kosong, baru kita teriakin, woi bangun, saudara. Dia kaget, dia lihat kosong semua, saudara. Nah, maksud saya adalah terakhir tadi, supaya jangan sampai saudara tinggal, kami sudah pulang, saudara. Jadi bangunlah, saudara ya. Yang terakhir, saudara lihat firman Tuhan ini. Yang terakhir, para kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara perhatikan firman Tuhan bilang, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Amin. Kalau kehendak Allah, ini berarti saudaraku terkasih, ini adalah firman Allah bagi kita. Amin. Karena firman Allah itu berkuasa, maka kalau kau mengucap syukur, maka ada kuasa yang membuat engkau melihat tanda-tanda ajaib dalam kehidupanmu. Artinya yang ketiga, kuasa ucapan syukur akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Amin. Saudaraku terkasih, pengen lihat mujizat yang luar biasa, saudara dengar, saya sarankan jangan teriak-teriak minta sama Tuhan sampai tenggorokan mau patah, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, kenapa? Karena biasanya mujizat itu bukan karena kencangnya suaramu, bukan karena terlalu lama kau puasa sampai 41 hari 41 malam. Kenapa 41 Pak Pendeta? Biar mengalahkan Tuhan Yesus, saudara kasih ya. Jadi lebih luar biasa. Saya mau kasih tahu saudara, 6 bulan kau puasa belum tentu kau melihat mujizat dari Tuhan. Tetapi kalau sudah kehendak Allah yang terjadi dalam hidupmu, hari ini juga mujizat Allah akan terjadi dalam hidupmu. Amin, saudara. Maka dengan baik, saudara terkasih, mengucap syukur itu saudara mengizinkan kehendak Allah bertahta, memerintah dan berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengucap syukur, itu artinya engkau mengizinkan Allah bertahta, engkau mengizinkan Allah memerintah dan berkuasa atas kehidupanmu. Slide-nya boleh lanjut. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Kalau Allah sudah berkuasa atas hidupmu, saudaraku terkasih, itu artinya apa yang diinginkannya akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Sekarang saya mau tanya buat saudara, saudara percaya nggak kalau keinginan Tuhan dalam hidup kita adalah sesuatu yang baik dan luar biasa? Amin. Percaya atau tidak? Percaya. Percaya atau tidak? Percaya. Maka dengar baik, mengucap syukurlah.
supaya Tuhan berkuasa atas hidup saudara. Amin. Supaya Tuhan memerintah atas hidupmu. Dan kalau Tuhan memerintah atas hidupmu, berkuasa atas hidupmu, maka dengan sesuatu yang baik, bahkan lebih dari apa yang pernah kau lihat, lebih dari apa yang kau rindukan, lebih dari apa yang timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi saudara. Amin. Karena itu yang dikehendaki Allah. Amin. Amin. Karena ucapan syukur akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Saudara ingat, saudaraku terkasih, kisah dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-11, saudaraku terkasih, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ingat kisah itu saudara? Ingat. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, malam hari itu mereka sudah lapar semuanya, sudah nggak tahu mau cari makan di mana. Kalaupun ada toko roti, tak mungkin bisa menyediakan makanan sebanyak yang mereka butuhkan. Karena yang lapar itu 5.000 laki-laki. Saudara bisa bayangkan 5.000 laki-laki sudah lapar. Apalagi tambah perempuan, saudara. Betul ya? Dan diperkirakan saat itu ada 15.000 orang yang mendengar Yesus berbicara. Hitungannya 1:1. 1 laki-laki, 1 perempuan, 1 anak-anak. Jadi perkirakannya 15.000 orang. Nggak mungkin sediakan makanan untuk mereka semua hari itu. Tapi hari itu ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Mungkin itu bontotnya dia, apa namanya itu? Kalau orang sini saudara ya, orang Medan bilangnya bontot saudara ya. Orang sini bilangnya apa? Bekal saudara ya. Mungkin itu bekalnya dia saudara. Lalu saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang Yesus ambil, angkat ke atas. Lalu firman Tuhan catat dalam ayat itu, Yesus mengucap syukur. Dan yang dahsyat, setelah dia mengucap syukur, mujizat Tuhan terjadi dengan luar biasa. Makanan menjadi cukup untuk sebanyak 15.000 orang itu, saudara. Dan bukan itu saja, tiba-tiba sisanya lebih banyak dari modalnya. Itu kan mengagetkan sekali, betul? Betul. Modalnya, saudaraku terkasih, kalau 5 roti 2 ikan dimasukkan 1 keranjang, nggak mungkin nggak penuh 1 keranjangnya. Yang dahsyatnya adalah ketika mujizat terjadi karena ucapan syukur tadi, tiba-tiba sisanya bisa jadi lebih banyak daripada modal. Amin. Dan bukan itu saja, semua orang sudah kenyang dan tidak bisa makan lagi karena sudah tidak kuat. Nah, saya mau tanya buat saudara ya, saya mau tanya, coba saudara dengar, coba perhatikan pertanyaan saya. Waktu itu kan Yesus angkat 5 roti 2 ikan, lalu dia mengucap syukur, kemudian semua orang bisa makan. Pertanyaan saya, kira-kira mujizatnya itu terjadi di mana? Apakah waktu dia mengucap syukur dan berdoa, atau waktu makanan dibagi-bagikan kepada orang yang ada di situ? Grup A, biar cepat, saudara, di mana mujizatnya terjadi? Bagi-bagikan. Dibagi-bagikan. Grup B, di mana mujizat terjadi? Dibagi-bagikan. Bukan saat mengucap syukurnya. Kalau sampai saat mengucap syukurnya diangkat begini 5 roti 2 ikan, tiba-tiba rotinya berubah jadi banyak untuk bisa makan 5.000 orang, itu kan bisa sampai 3-4 kontainer, saudara. Seketimpa Tuhan Yesus dan saudaraku terkasih, bukan di situ mujizatnya terjadi, tapi ketika dia mengucap syukur, lalu dia kerjakan yang menjadi tanggung jawabnya, murid-muridnya kerjakan yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara yang terbaik. Di situ mujizat mulai terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Hari ini dengar, waktu kau punya masalah, waktu kau dibohongin orang, waktu kau dijahati orang, lalu kau berusaha mengucap syukur, jangan kau pikir langsung mujizat terjadi. Tapi waktu kau tetap melakukan aktivitasmu dengan syukur, rasa syukur yang benar dalam hidupmu, maka kau akan melihat di tempat itu mujizat Allah akan terjadi. Amin. Jadi mengucap syukur itu, saudaraku terkasih, adalah sikap hati yang siap untuk menerima mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau hatimu belum siap mengucap syukur, jangan harapkan mujizat dari Allah. Karena hanya orang yang bersyukur dengan hati yang tulus yang akan melihat mujizat demi mujizat. Amin. Amin. Jadi ucapan syukur itu mendatangkan mujizat, tapi mujizat itu adalah untuk anugerah dan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudaraku terkasih, maka coba slide terakhir saudara kasih. Maka saudaraku terkasih, orang yang berani bersyukur akan melihat mujizat Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Sebab ada kuasa dalam ucapan Syukur. syukur.
Coba lihat kiri kanan, bilang mau mujizat? Mau mujizat. Mau mujizat? Sudah kasih. Bilang sama dia, bersyukur loh. Betul ya? Karena hanya ucapan syukurlah, saudaraku terkasih, yang membuat kita pantas menerima mujizat dari Allah. Hari ini saudara terkasih, mari kuat-kuatkan hati, suka-suka citakan hati terus, dan bilang sama jiwamu, hai jiwaku, bersyukurlah. Karena Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara.